Kebijakan pemerintah melakukan upaya naturalisasi patut mendapatkan apresiasi karena kehadiran pemain naturalisasi telah memberikan dampak positif bagi performa tim nasional Indonesia. Ada 2 pemain keturunan Indonesia yang dipastikan menjalani proses naturalisasi. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan dari proses ini. Jadi memang sekarang kita DPR membantu PSSI untuk konsen karena kita lihat akhir-akhir ini kan prestasi bola kita kan kurang baik-baik saja begitu karena agak menurun sedikit. Nah, kita harapkan dengan tambahan 3 pemain ini diupayakanlah prestasi kita bisa meningkat kembali, bisa lebih baik lagi. Yang normal-normal aja, dosisnya apresiasinya yang normal-normal aja, dosis apresiasinya supaya nggak kegenitan. Bahayanya sepak bola kita ini adalah kegenitan. Buat saya sih, bagaimana John Herdman bisa lihat ke depan lah. Kalau itu yang coba diproyeksikan, oke lah mungkin. Dan saya berharap dia bisa melihat pemain muda lainnya lagi. PSSI resmi naturalisasi Jenson Seal. Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Ya, PSSI dikabarkan resmi memulai proses naturalisasi bek muda Belanda keturunan Indonesia, Jenson Seal. Keputusan ini menimbulkan banyak perbincangan, mulai dari antusiasme supporter hingga harapan besar terhadap masa depan timnas Garuda. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Seal, alasan PSSI memilihnya, dampak bagi timnas Indonesia, serta reaksi publik. Jadi simak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi lengkapnya. Jalan pintas naturalisasi, begitu ada pertandingan pemain kita cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, kan miris ngelihatnya saya. Kalau menang pun kita girohnya beda gitu. Wah, ini naturalisasi semua gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk evaluasi mereka yang dinaturalisasi, kontribusi seperti apa gitu. Dan olahraga ini kan juga ada batasan umur nih ya. Nanti Itu teori perform dan potensialnya itu kabur nanti. Kan Krebs yang bilang itu kan. Kan bukan soal, kalau tim nasional bukan soal potensial dong, soal perform dong. Iya, kalau kita bicara potensial KU lah ya, fase development oke. Tapi kalau senior kan based on perform harusnya. PSSI dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan program naturalisasi. Tujuannya jelas, memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Nama-nama seperti Shane Patidaba, Jordi Amat, Sadi Walsh, Jai Izas, Calvin Verdong sudah lebih dulu bergabung. Kehadiran mereka terbukti meningkatkan kualitas permainan Garuda. Kini giliran Jenson Seal yang masuk ke radar. Bek tengah berusia 23 tahun ini punya pengalaman bermain di Belanda, Inggris, dan kini di Bundesliga Jerman. Dengan naturalisasi Seal, PSSI berharap lini pertahanan Indonesia semakin solid menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jenson Seal lahir pada 23 Mei 2003 di Ede, Belanda. Ia berposisi sebagai bek tengah dengan postur tinggi menjulang 1,95 meter. Karirnya dimulai di Akademi NEC Nijmegen, lalu bergabung dengan PSV Eindhoven. Seal menandatangani kontrak profesional pada usia 16 tahun dan tampil reguler bersama Jong PSV di Eerste Divisi. Ia kemudian debut di Eredivisie bersama PSV Senior. Pada 2023, Seal pindah ke Sunderland di Inggris, tampil di Championship dan Premier Liga. Kini ia dipinjamkan ke VfL Wolfsburg di Bundesliga. Dengan pengalaman lintas Liga Eropa, Seal dianggap sebagai prospek masa depan yang cerah. Menariknya, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sehingga memenuhi syarat FIFA untuk naturalisasi. Menurut informasi dari PSSI, keputusan naturalisasi Seal tidak terjadi tiba-tiba. Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman memberikan rekomendasi langsung. Herdman menilai Seal punya kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat Garuda. Setelah diskusi panjang, Seal akhirnya setuju. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat menyiapkan dokumen administrasi. Proses ini diharapkan selesai sebelum laga internasional berikutnya.
Dengan dasar hukum FIFA yang jelas, Shield bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif di level internasional. Dampak bagi timnas Indonesia. Kehadiran Shield tentu membawa dampak besar. Lini pertahanan Indonesia selama ini sering dianggap rapuh, terutama menghadapi tim-tim Asia yang punya striker cepat dan kuat. Dengan pengalaman Shield di Bundesliga dan Premier Liga, ia bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Potensi duetnya dengan Jay Izzez atau Jordi Amat akan membuat pertahanan Garuda lebih kokoh. Selain itu, Shield bisa menjadi mentor bagi pemain muda lokal, mengajarkan disiplin dan teknik bertahan ala Eropa. Target besar PSSI adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan tambahan pemain sekelas Shield, peluang itu semakin terbuka. Publik Indonesia menyambut kabar ini dengan beragam reaksi. Sebagian besar supporter merasa bangga karena timnas akan diperkuat pemain Bundesliga. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan harapan agar Shield segera debut. Pengamat sepak bola menilai naturalisasi ini adalah langkah strategis, meski tetap harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal. Media internasional pun menyoroti keputusan Shield, menyebut Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola dengan memanfaatkan diaspora. Dengan usia yang masih muda, Shield bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika konsisten, Shield bisa menjadi tulang punggung pertahanan Garuda selama 1 dekade ke depan. PSSI berharap naturalisasi ini bukan sekadar menambah pemain, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sobat bola, itulah kabar besar tentang naturalisasi Jenson Shield. Dari perjalanan karirnya di Belanda, Inggris hingga Jerman, kini ia siap membela timnas Indonesia. Kehadiran Shield akan menambah kekuatan Garuda di lini pertahanan. Mari kita dukung penuh langkah PSSI dan para pemain agar Indonesia bisa semakin berprestasi di kancah internasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung Garuda mendunia.